Collins ya. Insya Allah kita akan ke Interlaken ya Pak. Interlaken. Sekitar 2,5 jam nih. 2,5 jam Dari Jenewa ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita perjalanannya lancar, nyaman dan happy semuanya. Ya. Mengenalkan Interlaken untuk Pak Ustadz. Wah, siap. Oleh-oleh ke Indonesia. Insya Allah, oleh-oleh cerita kita, buat bahan cerita ke anak cucu. Anak cucu. Siap, kita saksikan terus keseruannya. Kembang kampung di Cinere, Pak. Mukanya udah muka Betawi, Betawi kota sekarang. Pak Ustadz. Wah, siap-siap untuk wawancara interview dengan TV Indonesia nih ya, Berita Indonesia 1, luar biasa. Jadi guys, Interlaken adalah sebuah kota madya di Kanton Bern, Swiss. Kota madya ini terkenal sebagai daerah tujuan wisata. Kota ini terletak di pegunungan Alpen, Swiss bagian tengah. Jadi ada sungai Are yang mengalir di kota ini. Kota ini juga mendapatkan namanya menurut lokasi geografis di Danau Interlakus. Jadi Interlaken ini terletak di antara Danau Brienz di timur dan Thun di barat. Nah, Interlaken sendiri itu terletak sekitar 570 meter di atas permukaan laut, guys. Dahulu kota ini penting dengan terdapatnya biara peraturan Augustinus. Biara tersebut dibangun pada tahun 1130 dan berlangsung hingga tahun 1528, guys. Biara tersebut kemudian terkenal sebagai daerah tujuan wisata. Meskipun penduduknya sedikit, yaitu sekitar 5.700, namun Interlaken ini memiliki 2 stasiun, guys. Interlaken Oost dan Interlaken West. Nah, sekarang kita sudah sampai di Interlaken ya guys. Ya, kita mencari tempat makan siang dulu ya.
kita ada dua pilihan sebetulnya, kita mau naik ke atas bukit ataupun gunung ya dengan tren ataupun kereta tarik ataupun kereta yang ditarik dengan gigi ya dari besi itu baja, atau kita di bawah sini. Nah ternyata saat itu kebetulan memang sedang tutup guys untuk wisata yang ke atas karena satu dan lain hal. Akhirnya kita memutuskan untuk ke lokasi yang tidak kalah menariknya, yaitu siapa sih di antara kita yang nggak kenal dengan drama Korea yang berjudul Crash Landing on You. Nah kalau ini adalah salah satu drama Korea terbaik dan terpopuler di tahun 2020 guys. Jadi memang sangat fenomenal nih dramanya. Bukan cuma bikin drama Korea jadi tren lagi dan naik daun tahun ini, tetapi drama Korea yang dibintangi Hyun Bin dan juga Son Ye Jin ini juga sukses membuat orang pengen ke Swiss guys, karena sebagian lokasi syuting Crash Landing on You itu ada di kawasan Interlaken Swiss yang saat ini kita sudah berada di bagian danaunya guys. Saksikan ya, cantik sekali ini pemilihan lokasi syuting daripada drama Korea Crash Landing on You. Nah, Iseworld sendiri memiliki panorama yang instagramable, sehingga drama Korea Crash Landing on You terlihat indah di layar kaca karena setting lokasinya guys. Iseworld sendiri desa kecil yang terletak di sebuah delta tepi selatan Danau Brinz, wilayah Bernese Oberland, Swiss, memang memiliki bentang alam yang hanya bisa disandingkan dengan lukisan. Dipagari pegunungan Alpen yang megah dengan danau berwarna biru di kaki, disesaki oleh padang rumput menghijau sejauh mata memandang yang sesekali diselingi rumah-rumah kayu berarsitektur khas yang membuat kecantikan Iseworld tak tertahankan guys. Nah sebetulnya Iseworld ini sendiri ibarat negeri yang tertinggal dari masa lalu dan hanya dapat dijumpai dalam buku cerita guys. Penduduk lokalnya pun hidup secara tradisional sebagai nelayan di Danau Brinz, bertani di lembah atau menggembala ternak di lereng pegunungan Alpens. Nah desa ini awalnya sedikit terisolasi dengan hanya memiliki satu akses jalan raya hingga tahun 1988 guys. Namun karena keindahan bentang alamnya ditambah kepopuleran drama Korea tadi yang mengambil setting lokasi di sana, wisatawan dari mancanegara termasuk dari Indonesia pun mulai berdatangan dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia guys. Gara-gara film Korea ya. Korea. Apa gitu ya? Sekarang kita di spot apa nih Pak? Wilayah apa namanya? Spot masih masuk dalam wilayahnya Interlaken. Oh, Interlaken ya. Ini kita mau wilayahnya masuk ke Bern ya. Bern. Masih ke Bern, kantonnya Bern. Oke. Interlaken ini salah satu tempat wisata yang atraksinya lengkap juga ya. Ya. Mulai dari puncak gunung dengan gunung salju sampai dengan danau dan salah satu film drama Korea. Nah ini dia, ini perlu nih di highlight nih, drama Korea Ya. Crash
Itu soal Crash landing. saya nggak hafal namanya. Saya crash landing, kalau saya bilang stuck on you crash. Stuck on you crash ya. Wah, ini Beda tempatnya. orang Indonesia pasti tahu, terkenal nih. Nah, ini salah satu spot turis. Wow. Indonesia sering ke sini, turis Korea juga ke sini. Tapi di tengah bagusnya ini juga jadi persoalan buat warga lokal. Kenapa, Pak? Nah, warga lokal menganggap ini sebenarnya bukan objek wisata. Kampung mereka, ya kan? Mereka, kehidupan mereka di sini sehari-hari. Sekarang jadi banyak sekali turis ke sini dan menjadi macet kadang-kadang. Wow. Atau bahkan terlalu ramai. Iya. Kabarnya mereka sudah merasa terganggu sekarang. Wah, ya gara-gara efek Korea nih, drama drakor. Indonesia juga nggak pernah luput dari drama drakor nih. Kita lihat ya di mana tempatnya ya. Oke, pasti kita Anda lihat tahu. Dengan koin dia. Ini dia spotnya. Wow, indah sekali, luar biasa. Ini dia yang bisa kita lihat dari Instagram dan juga medsos yang sangat terkenal ya. Yang pecinta drakor pasti tahu ini. Aman. Ini Wow, ini dia lokasinya. Selamat ya guys. Indah sekali nih. Mana Bu? Jakarta? Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. To embrace, wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes, yeah?
was a song that I could make you strong, 'cause I'm tired of feeling low and sad and depressed. I gotta move on. La 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 la. Ini kita di mana nih, Bu? Ada di Hah? Plus the Book the Four. Oke. Salah satu ikon kota Jenewa. Oke, Ya, ini di kota tua Jenewa. kota tua lah ya. Jadi kita kalau ngajak orang ke sini tuh biasanya kota tua ya inilah Ya. yang dekat dengan Jenewa ya. Salah satunya Tempat. tempat yang ikonik di kota Jenewa tuh. Wow ya, kita saksikan terus ya guys. Ini hari Minggu ya. Minggu. Ya. Minggu biasanya nggak terlalu seramai ini, Pak Ustadz. Oh, gitu. Cuma karena udara bagus ya, temperatur baik, mungkin mereka lebaran juga. Wow, wow, Jadi wow, wow. semua keluar. Iya, ini satu Syawal loh kita. Ya. Satu Syawal 1446 Hijriah 2025 Di Jenewa. di Jenewa. Di kota tua. Di kota tua. Wow, kita saksikan terus ya. Ini bersama Pak Dubes Habib dan Ibu Alma. Wow. Pak, ini ada benderanya lumayan Pak dipoto kayaknya. Di sini aja. Iya. Itu kantor wali kota. Wali Jenewa yang sebelah kiri yang benderanya banyak. Iya, iya. Suasananya mantep. Ini lagi foto sini, Pak. Siap. Ini benderanya bagus. Ya, ya. Sekolahan makanya Kementerian Pendidikan. Kalau di bawah bayang-bayang dingin. Nggak boleh naik ke atas. Aku udah main. Ini hari Alabama. atau kunjungan dulu. Wih. Gimana, Bu? Walah, gede banget bangunannya. Keker banget. Keren ya, padat gitu. Heeh. Pernah ke sini tahun 17. Itu pada zaman King of Sardinia. Italia ya. Pernah kesini raja-raja. Itu juga Pak. Itu Şaval abla benim çeksene şu topun yanına. Ini hotel bintang 5 nih. Begini aja nih bentuknya nih, tapi sejarahnya mungkin ya. Karena ini dari bangunan tua. sampai tahun 2026 dia. Protestan lah, bukan Katolik ya. Mungkin kalau mau lihat ke dalam kelihatan kan beda. Ditutup ini bukannya Minggu kan? Masuk. Oh gitu ya. Oke, boleh lah. Wih, cakep sekali.
pastur ini. Pasturnya di sini dulu ya. Iya. Nah, ini adalah Katedral Saint-Pierre di Jenewa, Swiss. Bekas katedral Katolik Roma yang kemudian diubah menjadi gereja reform dari Sinode Gereja Protestan Jenewa pada masa reformasi. Gereja ini dikenal sebagai gereja induk John Calvin, salah satu pemimpin reformasi Protestan. Nah, di dalam gereja terdapat kursi kayu yang digunakan oleh Calvin. Di bawah katedral terdapat situs arkeologi modern yang dapat diinterpretasikan dengan baik dan mudah diakses, termasuk makam kepala suku Allobrogian dari abad ke-1 sebelum Masehi, guys, yaitu sebuah podium yang didirikan di Bukit Saint-Pierre memungkinkan mereka untuk mengontrol navigasi pedalaman di Rhône. Jadi meskipun tempat ini telah menjadi lokasi katedral sejak abad ke-4, bangunan yang ada saat ini dimulai pada masa kepemimpinan Arducius de Faucigny atau uskup pangeran keuskupan Jenewa, guys, sekitar tahun 1160 dengan gaya gotik. Nah, bagian dalam katedral dihiasi dengan mozaik dari abad ke-4. Ada pelukis Jerman Konrad Witz melukis meja altar yang disebut meja altar Santo Petrus untuk katedral ini pada tahun 1444 Masehi, yang sekarang ada di Musée d'Art et d'Histoire Jenewa, yang berisi komposisinya Miraculous Draught of Fishes. Nah, pada masa reformasi, interior gereja besar berbentuk salib dan bergaya gotik, guys. Nah, akhir ini dilucuti dari layar atap, kapal samping, dan semua karya seni dekoratif kecuali kaca patri, sehingga kita bisa melihat sisa interior polos dan luas yang sangat kontras dengan interior gereja-gereja abad pertengahan yang masih ada dan masih menganut agama Katolik Roma. Nah, fasad utama bergaya neoklasik ditambahkan pada abad ke-18. Nah, pada tahun 1890-an, warga Jenewa mendekorasi ulang kapel samping yang besar dan berdekatan dengan pintu pria katedral dengan gaya kebangkitan gotik polikrom, guys. Dan informasi penting lagi, Theodore Beza, teolog dan reformator dan sarjana Protestan Calvinis Prancis dan penerus John Calvin, itu dimakamkan di Saint-Pierre pada tahun 1605, guys. Canta mi paloma, tortolas
Jenewa sekitar 900.000. Oh, sekitar 100.000 ya. Kita 900.000 orang. Dia sistem pemerintahannya itu kerajaan atau republik atau apa, Pak? Sekarang kita sebutnya kan kantonal ya. Ya. Kantonal itu republik federal sebenarnya. Jadi ini bagian dari keseluruhan Swiss yang terdiri dari negara-negara bagian. Jadi semi independen sebenarnya, Pak. Semi independen ya. Ya, cuma mereka sebut federal Swiss, jadi gabungan. Oke, kalau Jenewa sendiri itu berapa jumlah penduduknya? Jenewa sendiri ya sekitar 900.000 orang. Dan itu. orang asing katanya juga banyak di sini, Pak. Ya, Oke. komposisinya saya nggak tahu persis, cuma barangkali tidak seperempat ada orang asing. Perempat orang asing ya. Ini kota bisa dibilang kota internasional ya, Pak ya. Ya, Kalau segi harganya barang-barang kira-kira gimana, Pak? nah kalau harga barang Hah. super internasional. Jadi Double. kita di sini biasanya kalau mau belanja yang keperluan sehari itu ke Perancis ya, Pak. Bener apa itu? Nah, kalau Perancis, Ah, alhamdulillah cuma 15 menit ke oke. Perancis, harganya cuma separuh dari Oke. Jenewa. Wah, luar biasa tuh, ada solusi lah ya. Ada solusi. Ada solusi kita yang tinggal di sini, jadi bisa keluar negeri. Luar negeri 15 menit, Walaupun cuma 15 menit. langsung ke perbatasan. Wah, oke. Sudah Perancis tuh di sini. Iya. Luar biasa. Provinsi Jenewa. Cara kampanyenya pasangan Ini pilkada untuk merebutkan kursi mayor ya, bukan? Apa? Parlemen. Parlemen Jenewa. Jadi reklamanya ini begini nih, nggak perlu ribet-ribet nempel-nempel tembok pula kan? Jadi lebih tertata rapi dan juga nggak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Ayolah belajar yang positif-positif dari negara lain. Thank you. Oh, yang Legon TV. Lama ini ya. Jenewa di awal abad 16. Perayaan apa? Eskalat ya? Eskalat dirayakan oleh rakyat Jenewa tiap tanggal 1 Desember memperingati mengenai peristiwa rakyat Jenewa di tahun 16-an abad 16-an 16 waktu ya. itu mengalahkan penyusup dari kerajaan Savoyard. Prancis ya. Prancis berhasil dikalahkan karena ada yang namanya Mada Perwayum, mama masak sup segentong, terus disiramkan ke penyusupnya, terus dia bikin tabuh-tabuhan rame-rame sehingga ketahuan penduduk lah. ke kota bangun semua dan bisa mengalahkan si penyusup. Di mana-mana mama selalu menjadi pahlawan. Hidup mama. Seenggaknya dagangnya oke lah sehingga dia sanggup ngambil pembantu satu ya Pak ya. Iya, iya. Terus anaknya langsung Nah, ini adalah di depan kita ada jedau ataupun water jet ya, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan water jet, sebuah air mancur yang menjadi lambang kota Jenewa, Swiss. Air mancur ini terletak di Danau Jenewa, di titik di mana danau tersebut mengalir ke Sungai Rhone. Tingginya sekitar 140 meter guys. Ini bagi yang ke kota Jenewa tidak lengkap kalau tidak sempat melihat air mancur jedau tersebut. Iya kayak itu gereja yang kita lihat tadi sore tuh Pak. oh itu ya, di atas itu yang kota tua ya.